Nomor urut 1, Anies Politik Baswedan. identitas masih Maka akan ada jaminan dilakukan politik. sebagai Saya akan senjata cerita dalam dulu. pemilihan presiden. Pernah nggak sih kamu ngerasa informasi yang lewat itu makin lama makin bikin pusing? Sekarang tuh kita hidup di era di mana informasi itu nyerbu kayak gelombang tsunami. Satu berita bilang A, tapi satu berita lagi bilang B. Intinya kita tuh dibuat bingung dan dibuat makin kepecah belah. Kali ini kita mau ngebahas gimana sih media ngebingkai informasi dan kenapa kita harus mempelajari lebih lanjut tentang framing. Seringkali kita tuh nggak sadar, yang bikin kita kepecah belah bukan cuma isi beritanya, tapi cara berita itu dibentuk. Framing adalah teknik media yang dimana untuk memilih potongan-potongan cerita yang ingin ditonjolkan ataupun yang ingin disembunyikan. Bukan hoax, bukan bohong, tapi ini adalah fakta yang sama, dibentuk berbeda melalui 3 cara, yaitu seleksi, eksklusi, dan penekanan emosi. Hasilnya, cerita yang dibuat supaya kita mikir ke arah tertentu. Faktanya sama, tapi satu headline malah kelihatan dramatis, yang satu lagi malah kelihatan santai. Nah, ini namanya framing. Media yang milih kata, milih angle, dan tanpa kita sadari, ini bisa mengarahkan opini kita. Seperti contoh isu berita demo kemarin. Isunya sama, faktanya sama, tapi angle yang diberitakan sangat berbeda. Media A lebih menyoroti kegagalan pemerintah yang represif dan tidak responsif terhadap tuntutan rakyat tersebut. Progresnya hingga Senin 8 September. 11 baru mulai, 3 malah mundur, 8 belum digubris, dan 3 kawal terus. Sedangkan media B lebih pro kepada pemerintah yang menyoroti responsif pemerintah terhadap tuntutan rakyat tersebut. Prabowo menegaskan sebagian tuntutan yang disuarakan masuk akal dan bisa dibicarakan. Semua ini terjadi karena tiap media memiliki kepentingannya masing-masing. Ada yang memiliki kepentingan bisnis, penguatan ideologis, ataupun agenda politik tertentu. Jadinya, yang kita lihat itu bukan kenyataan yang utuh, tapi versi yang udah dipoles dan disajikan demi tujuan mereka masing-masing. Tanpa kita sadarin, kita juga ikut kepecah belah. Kita baca dari satu sisi saja, terus langsung percaya gitu aja tanpa cari tahu kebenarannya, dan langsung digas di media sosial. Nah, dari potongan ini muncullah polarisasi yang membuat identik politik menjadi lebih kuat. Kalau mau demokrasi yang sehat, dari diri kita sendiri juga harus melek framing. Yang pertama, kita harus lihat 2 sisi, cari 2 sumber berita yang berbeda. Dan jangan langsung percaya dengan judul yang dramatis. Karena kita juga harus perlu cross-check isi dari berita itu sebelum kita share. Media memang bisa menggiring opini, namun pilihan percaya tetap ada di tangan kita. Kita harus mulai dari melek framing, baca informasi dengan kepala dingin, dan lihat gambaran lengkapnya. Mari menjadi generasi yang lebih kritis dan tidak lagi terpecah belah oleh potongan informasi yang tidak jelas.